Oke, ini adalah akhir pekan, akhir minggu, dan juga termasuk akhir bulan. Jadi kita akan melihat di sini apakah efek data jauh lebih kuat daripada efek akhir bulan, termasuk juga perkembangan terbaru terkait dengan tarif. Sepertinya membingungkan dan juga makin banyak ketidakpastian. Kira-kira bagaimana? Ini adalah ulasannya. So, tadi malam kita sudah melihat data ekonomi yang memang kita tunggu-tunggu, data GDP salah satunya, selain nanti malam ada tambahan inflasi PCE. Oke, kita lihat di sini data GDP. Kalau Anda perhatikan GDP kuartal pertama, ini adalah Q on Q atau kuartal by kuartal. Anda bisa lihat di situ angkanya minus 0,2%. Mungkin lebih baik daripada ekspektasi minus 0,3%. Tapi coba sandingkan dengan data preview satu bulan sebelumnya yang berada di 2,4%. Bahwasannya GDP kuartal itu terdiri dari 3 perhitungan atau 3 penghitungan, yang kali ini justru atau tadi malam itu adalah penghitungan kedua atau second estimate. Jadi kalau di beberapa website sering disebut dengan GDP second estimate. Nah, jadi kalau misalnya kita balik lagi dengan posisi dari riwayat atau histori GDP kuartal pertama 2025, kita sudah flashback dengan waktu rilis tanggal 30 April. Rilisnya adalah minus 0,3% dari kuartal sebelumnya 2,4%. Itu berarti mulai penurunan. Kemudian penghitungan kedua, second estimate yang tadi malam dirilis, itu adalah minus 0,2%. Sedikit lebih bagus daripada penghitungan pertama minus 0,3%, tapi secara agregat, secara keseluruhan tetap menunjukkan kuartal pertama ini GDP negatif. Artinya di sini ada kendala pada laju pertumbuhan ekonomi Amerika yang memang dikhawatirkan mulai memberikan indikasi terjadi perlambatan yang sangat serius dan mungkin juga mengarah kepada resesi. Tapi hati-hati, ini masih kuartal pertama. Dan kalau lihat dari Januari, Februari, Maret, kita sudah lihat di situ kuartal keempat 2024, yang mana berarti penghitungan terdiri dari 3 untuk satu kuartal. Berarti dalam hal ini kita baru dapat second estimate atau penghitungan kedua, kita masih butuh satu lagi, dan itu baru dirilis di bulan Juni. Ya, ini berarti kuartal pertama kita belum menggenapkan sebanyak 3 hitungan. Nah, artinya lagi kalau untuk mendapatkan komposisi terkait dengan resesi, yang harus kita ingat adalah secara teknis resesi itu dinyatakan dengan negatif di 2 kuartal berturut-turut. Sementara yang terjadi untuk tahun ini, kita baru dapatkan kuartal pertama saja. Terdiri dari perhitungan pertama atau advance GDP minus 0,3% dan second estimate tadi malam itu adalah minus 0,2%. Ya, kalau misalkan ternyata di akhir ataupun di final GDP-nya yang akan rilis di bulan Juni nanti itu menunjukkan tetap angka negatif, maka fix di kuartal pertama 2025 kita bisa menyimpulkan data GDP Amerika berada di negatif, dan kita belum tahu apakah minusnya membesar atau minusnya mengecil. Bisa saja perkiraan saya adalah mungkin akan berada atau akhirnya akan berada di minus 0,2%. Tapi kita lihat di bulan Juni. Kemudian faktor penggerak market lainnya adalah masalah tarif yang kelihatannya sejak kemarin agak sedikit membingungkan ya. Dari pengadilan federal yang memutuskan bahwa tarif dari Donald Trump itu tidak sah alias harus dihentikan atau bahkan dikurangi. Sementara selang mungkin beberapa jam, Trump memutuskan untuk melakukan banding terhadap keputusan tersebut, dan akhirnya pengadilan banding mengatakan bahwa tarif untuk sementara masih diberlakukan. Sampai kapan? Ya, setidaknya sampai ada keputusan dari pengadilan banding apakah akan menerima atau menolak dari apa yang disampaikan oleh Donald Trump. Tentunya ini yang akan menjadi atau memicu polemik lebih lanjut lagi, dan apa sih sebetulnya yang terjadi pada keputusan pengadilan tersebut. Oke, kita lihat di sini. Penjelasan yang paling simpel adalah bahwa pengadilan federal mengatakan hal tersebut atau tindakan dari Donald Trump terkait dengan tarif yang diberlakukan secara global itu tidak sah karena menyalahi undang-undang itu sendiri. Undang-undang yang digunakan oleh Donald Trump saat itu adalah undang-undang terkait dengan kekuatan ekonomi darurat internasional. Nah, menurut Trump bahwasanya sebagai kepala negara, dia punya hak, punya juga kekuasaan untuk melakukan ataupun memberikan tindakan tersebut. Ini kaitannya dengan tarif yang diberlakukan kepada negara lain atau mitra dagang lain yang tujuannya adalah membalas perlakuan tidak adil dari negara tersebut. Nah, ternyata menurut pengadilan itu tidak sah karena undang-undang tersebut bukanlah digunakan untuk memberikan semacam pajak impor secara global, melainkan hanya digunakan untuk memberikan atau memberlakukan embargo ataupun sanksi ekonomi kepada negara lain.
Jadi menurut pengadilan kesimpulannya adalah tidak diberikan wewenang secara berlebih terutama dikaitkan dengan kebijakan tarif tersebut. Jadi mau tidak mau menurut keputusan maka pemerintahan Donald Trump diberikan waktu 10 hari untuk mencabut atau bahkan mengurangi tarif tersebut. Nah, ternyata dari situ muncullah dengan sikap dan ya mungkin tujuan yang diinginkan dari pemerintahan Trump, yaitu mempertahankan kebijakan tarif tersebut. Caranya tentunya dia harus mengajukan banding ke pengadilan banding. Nah, di pengadilan banding ternyata diputuskan selama proses banding tersebut, maka kebijakan ataupun keputusan dari pengadilan federal sebelumnya dianggap lemah dan ya mungkin kita anggap sebagai freeze ya untuk sementara waktu. Dan alhasil berarti kebijakan tarif yang tadinya dihentikan, maka untuk saat ini mayoritas dari tarif tersebut masih bisa diberlakukan. Sampai tenggatnya, menurut saya ini adalah sampai selesai proses banding tersebut. Ya, walaupun ada kemungkinan juga, pemerintahan Trump saat ini sedang mengajukan kemungkinan untuk penundaan yang lebih lama. Ya, saya tidak tahu apakah ini sampai ke bulan Juli ataupun bulan Agustus. Yang jelas ini akan menjadikan ketidakpastian semakin lama dan semakin membahayakan kepada ekonomi. Demikian yang disampaikan oleh Austan Goolsbee. Nah, kaitannya dengan pembicaraan dagang, terlepas dari bahwa keputusan pengadilan mengatakan bahwa kebijakan tarif tersebut tidak sah, tapi Scott Bessent juga mengakui ada stagnasi mungkin ya, atau proses yang tidak berjalan lancar terkait dengan hubungannya dengan China. Ya, menurut Scott Bessent, pembicaraan dengan China sedikit terhenti dan dia justru menganjurkan supaya kedua pemimpin negara, baik itu Donald Trump dan juga Xi Jinping, segera melakukan komunikasi via telepon untuk mencairkan suasana yang kemungkinan bisa juga melancarkan dari sisi perjanjian ataupun kesepakatan dagang berikutnya. Sayangnya kita sudah lihat dari 1 atau 2 hari terakhir ada berita juga yang kurang menyenangkan ya, dan ini terlepas dari minggu lalu yang saya sempat sampaikan kekhawatiran terkait dengan larangan ekspor chip ke China. Ada pengecualian di mana mereka memberlakukan atau membebaskan ekspor ke Timur Tengah tapi tidak berlaku untuk China. Nah, kali ini berita yang beredar dalam 2 hari terakhir adalah kaitannya dengan bahwa Amerika akan menghentikan ekspor mesin jet dan juga chip ke China. Dan yang kedua adalah terkait dengan visa pelajar China. Wah, ini yang cukup menarik teman-teman. 2 hal ini saja sebetulnya bisa mencerminkan arah komunikasi ataupun arah kebijakan yang mungkin nanti muncul di antara kedua pejabat negara. Saya rasa intinya dari sini adalah kemungkinan untuk melangkah lebih lanjut kepada kesepakatan mungkin dicurigai tidak akan lancar. Ya, saya memperbandingkan dengan apa yang terjadi pada Timur Tengah kemarin ya. Jadi posisi ini akan mempersulit negosiator dari Amerika, termasuk juga mungkin negosiator dari China. Kita lihat aja, kalau memang ternyata China memanfaatkan situasi terkait dengan keputusan pengadilan terkait keputusan pengadilan federal kemarin bahwasanya tarif itu tidak legal alias tidak sah, maka mungkin saja ini akan menjadikan alasan bagi China untuk melawan kembali apa yang dilakukan oleh Trump dan pemerintahnya. Ya, kita tinggal tunggu saja waktunya. Mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi menurut Scott Bessent, mereka berharap akan ada pertemuan lagi ataupun pembicaraan lagi 1 atau 2 minggu ke depan. Kemudian, respon Fed bagaimana terkait dengan kebijakan ataupun keputusan dari pengadilan federal? Oke, dari Austan Goolsbee, Presiden Fed Chicago, mengatakan kalau memang ternyata tarif bisa dihindari, baik itu secara verbal, mungkin dengan kesepakatan ataupun dengan cara lain, maka bisa saja menciptakan kondisi yang tepat, kondisi di mana lingkungannya cukup stabil dan juga mengarah kepada inflasi yang lebih rendah. Dan itu artinya berarti akan ada kesempatan untuk menurunkan suku bunga lebih lanjut bagi Federal Reserve. Nah, cuman masalahnya adalah kalau misalkan ternyata politik mulai mendikte kebijakan suku bunga, maka yang dikhawatirkan adalah inflasi kembali menekan. Nah, juga secara spesifik dia menyinggung terkait dengan keputusan federal. Kalau memang ternyata keputusan pengadilan itu membuat kemungkinan ketidakpastian yang lebih panjang lagi, maka sebetulnya itu akan menjadikan sisi negatif juga atau tekanan negatif kepada ekonomi. Semakin lama ketidakpastian itu, maka semakin tidak jelas arah kebijakan ekonomi. Jadi di sini yang ditekankan bagi Fed adalah
Kalau memang ternyata ada kebijakan yang semakin membuat kisruh dan naik turun, maka itu bukanlah hal yang positif untuk perkembangan ekonomi. Dan itu yang terjadilah tadi malam dengan data GDP yang relatif negatif. Kita belum tahu nanti malam seperti apa, karena data PCE jelas itu yang akan disinggung ataupun dinantikan oleh para pelaku pasar, terutama Federal Reserve. Nah, kalau misalkan tanggapannya adalah angka inflasinya relatif lebih turun, seperti apa yang disampaikan oleh Powell dalam 1 atau 2 minggu yang lalu, maka saya perkirakan mungkin ini akan menjadi hal yang cukup bagus untuk kesempatan ataupun ekspektasi penurunan suku bunga Fed. Dan itu berarti bukan di Juni, mungkin di Juli, atau mungkin di September. Tapi yang jelas rangkaian-rangkaian data selama 1 hingga 2 bulan ke depan, menurut saya itu akan menjadi rambu-rambu ataupun data tambahan yang diperlukan oleh Fed. Nah, sementara dari hasil survei atau jajak pendapat yang dilakukan oleh Reuters, ternyata mereka melihat ada peluang untuk pemangkasan lebih lanjut dari ECB, di mana tanggal pertemuan berikutnya adalah tanggal 5 Juni, berarti minggu depan. Kita akan lihat ECB kemungkinan diperkirakan akan memangkas kembali 25 basis poin, sehingga suku bunganya akan menjadi 2%. Nah, sementara survei juga menunjukkan 71% ekonom sangat yakin bahwa ECB nantinya baru akan menahan suku bunga itu di bulan Juli. Sementara mayoritas ekonom memperkirakan masih akan ada 1 kali pemangkasan lagi setelah Juni. Artinya kalau memang Juni di minggu depan itulah cut rate 25 basis point, kemudian Juli adalah jeda, maka mungkin di sekitaran September ataupun November, ECB bisa saja melakukan penurunan kembali sampai ke akhir tahun. Jadi ini kesempatan yang mungkin kalau menurut saya akan juga menjadikan tekanan kembali kepada Powell. But anyway, tadi malam kita sudah dapatkan informasi bahwa Powell bertemu dengan Presiden Trump, tapi tidak menyinggung terkait dengan kebijakan apa yang akan diambil. Hanya saja di situ Powell menekankan kembali, menegaskan kembali ke hadapan Presiden Trump bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral itu tidak berlandaskan kepada tekanan politik ataupun internal politik. Yang dimaksud oleh Powell saat ini adalah mereka cenderung wait and see sampai memastikan beberapa data berikutnya, termasuk masalah inflasi. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini, kelihatannya ada hal yang mungkin ditanggapi oleh pasar bahwa mungkin tidak akan terjadi yang namanya intervensi kembali oleh pemerintah. Tapi seperti yang dikatakan oleh Goldsmith tadi, kalau ternyata pemerintah atau dalam ini politik mulai mencampuri urusan kepada keputusan suku bunga, maka yang dikhawatirkan adalah gangguan terhadap inflasi. Oke, economic calendar untuk hari ini, Jerman CPI di jam 7 malam perkiranya adalah turun, dan juga kalau misalkan lihat seperti ini, harusnya kita akan lihat euro mungkin akan kembali terdepresiasi atau mengalami penurunan. Tapi mungkin terselamatkan selama misalkan nasib dari US dollarnya masih tetap lemah. Oke, kemudian data malam harinya adalah data PCE yang kita tunggu-tunggu dari Amerika. Kalau lihat dari agendanya 2,6 menjadi 2,5 jelas harapannya turun. Tapi kalau bocoran ataupun pandangan dari Powell kemarin itu benar, bahwa dia melihat ada pun kemungkinan PCE itu turun ke 2,3%, that means more lower for dollar. Artinya dolar akan jauh lebih lemah, berarti euro yang tadinya mungkin tertekan akibat data Jerman kemungkinan bisa bangkit kembali, dan emas yang mungkin sampai saat ini dia cenderung turun sampai 3290 bisa saja di malam hari justru berbalik menguat ataupun menaikkan. Dan itu mungkin salah satu yang akan kita bahas dan kita lihat juga di dalam live streaming nanti sore.